Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan mempelajari terkait dengan teknik pelaporan penelitian tindakan kelas. Saya izin share screen. Jadi di dalam belajar teknik pelaporan penelitian tindakan kelas dalam pengabdian RG pembelajaran dan pendidikan dan pembelajaran kewarganegaraan ini adalah 1 jam pelajaran tatap muka interaksi virtual seperti saat ini, dan nanti ada 6 jam pembelajaran online atau pembelajaran daring. Total nanti dari workshop ini adalah 32 jam pembelajaran. Saya sendiri adalah Raharjo, anggota dari RG pembelajaran PKN di program studi PPKN SPPNS. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan terkait dengan teknik pelaporan PTK yang akan saya sampaikan ialah salah satu teknik pelaporan. Yang akan saya bahas adalah garis besar dari isi laporan PTK dan bagaimana teknik menyusunnya. Maksudnya adalah bahwa bisa jadi pada setiap institusi ataupun dinas pendidikan ataupun sekolah masing-masing itu mempunyai selengkung sendiri. Selengkung itu adalah ciri khas atau prosedur dari tata urutan laporan PTK masing-masing instansi. Namun yang akan saya jelaskan ialah terkait dengan pelaporan PTK secara garis besar yang isinya mestinya ada, hanya saja mungkin nanti ada struktur yang berbeda dari instansi Bapak Ibu masing-masing, itu juga bisa jadi begitu. Oke ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tetap saja di dalam penyusunan PTK kita perlu paham dulu apa sih itu PTK, ya. Dan saya kira Bapak Ibu sudah memahami ini karena di sesi sebelumnya juga sudah dibahas terkait dengan apa itu PTK, gitu ya. Nah, namun yang perlu kita bahas di sini ialah kita mengingat kembali terkait dengan apa tujuan PTK. Jadi kan PTK ini tadi sudah dijelaskan ya, adalah action research. Konteksnya ialah penelitian untuk meningkatkan perlakuan atau pembelajaran agar kinerja kelas itu siswa ya, itu meningkat, kan gitu ya. Oke, namun coba kita flashback kembali atau kita ingat kembali apa tujuan PTK, yaitu untuk memperoleh cara meningkatkan atau memanipulasi perlakuan atau tindakan dalam pembelajaran agar kinerja kelas meningkat. Nah, ini perlu saya sampaikan, memanipulasi itu dalam tanda petik bukan kemudian hal yang kok dimanipulasi, bukan ya. Memang kita itu memanipulasi, artinya kita memberikan treatment. Guru-guru memberikan treatment kepada siswa. Kok kemarin nilainya seperti ini? Oh, dikasih treatment ini. Nah, saat dikasih treatment ini jadi seperti apa? Kemudian ada dalam action pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian jadilah PTK belum selesai kalau belum ada laporannya, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu prinsip akuntabilitas. Jadi harus ada laporannya, sampai dengan laporan selesai baru sudah menyelesaikan PTK. Nah, apa itu laporan PTK? Jadi kita pahami dulu laporan itu apa, gitu ya. Jadi laporan PTK ini karya tulis ilmiah, tentu. Kenapa? Karena disusun berdasarkan kaidah ilmiah yang sistematis, yang dasarnya adalah penelitian terhadap satu gejala. Jadi laporan penelitian tindakan kelas ini memberikan gambaran yang lengkap, gitu ya. Jadi gambaran lengkap, karena nanti ada misalkan resumnya atau abstraknya itu tidak lengkap, tapi laporannya itu lengkap dari awal sampai akhir terkait dengan gejala yang terjadi atau dialami, permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, dan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran secara keseluruhan. Nah, dalam laporan penelitian tindakan kelas ini, selain permasalahan dan tindakan yang dilakukan, itu juga diuraikan terkait dengan hasil dari tindakan-tindakan itu apa saja. Nah, itu penting. Artinya hasilnya apa itu penting, dan
barangkali begini, jadi misalkan dalam laporan itu kita harus menyampaikan hasilnya yang sesuai dengan realita. Maksudnya seringkali kita punya target bahwa hasilnya harus begini. Kalau harus begini itu namanya nanti bisa jadi perencanaan proposal. Nah, nanti seringkali dalam penyusunan laporan itu bahasanya masih bahasa proposal. Misalkan kegiatan atau aktivitas ini akan dilakukan. Nah, itu akan, kata akan itu adalah bahasa proposal. Sedangkan di laporan itu nanti akan berganti, aktivitas ini telah dilakukan dengan tujuan ini, kemudian hasilnya seperti ini. Misalnya begitu. Jadi sudah dilakukan, karena kan logika pikirnya laporan itu dikerjakan setelah aktivitas atau setelah penelitian dilakukan, gitu ya. Jadi mohon nanti saat saat menyusun laporan, kata-kata seperti kata-kata proposal itu dihilangkan, seperti akan dan seterusnya. Seringkali kita terjebak di situ karena menyusun laporannya itu dari file proposal. Nah, itu yang seringkali, maka bahasa proposal masih banyak di dalam laporan. Nah, urgensinya seperti apa? Kan kita perlu tahu kenapa sih kita harus membuat laporan PTK. Urgensinya karena pelaporan hasil penelitian ini adalah bagian yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu melakukan PTK, kalau tidak ada laporannya bagaimana nanti, kan gitu. Jadi kan laporan ini juga nanti digunakan sebagai bentuk komunikasi secara tertulis, secara ilmiah, yang menjembatani Bapak Ibu sebagai peneliti dengan orang lain. Jadi saya jadi tahu, oh Bapak ini atau Ibu ini di sekolah SMA Negeri 1 Solo misalnya itu melakukan PTK, judulnya ini saya bisa akses di sini, saya bisa baca, oh ternyata hasilnya di SMA 1 Surakarta begini, misalnya gitu ya. Kemudian karena banyak penelitian unggulan yang tidak terlihat kualitasnya karena dalam proses pelaporan di bawah standar. Jadi mungkin Bapak Ibu itu sudah melakukan kegiatan aktivitas PTK dengan sangat baik, gitu ya. Namun saat pelaporan itu kadangkala kurang sistematis sehingga pembaca itu tidak bisa memahami ini maksudnya gimana, ini hasilnya apa dan sebagainya. Padahal actionnya bagus, tapi pelaporannya jelek, itu eman-eman akhirnya, kan gitu. Oke. Kemudian fungsinya apa? Nah, kita perlu tahu juga. Sebagai media informasi tentu ya, nah, karena nanti laporan ini bisa kemudian direduksi menjadi satu informasi ilmiah berupa jurnal misalnya gitu. Kemudian sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan. Nah, sehingga misalkan kepala sekolah mau melihat ini gimana nih untuk kebijakan mata pelajaran PPKN di semester depan misalnya gitu. Coba Bapak Ibu kumpulkan laporan PTK-nya, saya mau baca, misalnya kepala sekolah seperti itu. Nah, nanti dari itu kepala sekolah, tim kurikulum dan lain sebagainya itu akan mengambil kebijakan. Oh, rupanya pada kelas 10 itu banyak kendala. Misalnya tidak paham terkait dengan isi atau substansi materi tertentu. Maka perlu apa nih? Perlu jam yang lebih misalnya gitu dan sebagainya. Nah, tapi kalau ada laporannya itu jelas dasar pengambilan kebijakannya itu laporan penelitian. Dalam hal ini adalah laporan penelitian tindakan kelas. Kemudian sebagai media sosialisasi informasi bagi masyarakat luas. Jadi prinsip akuntabilitas ya Bapak Ibu ya, semuanya itu sebetulnya berhak untuk melihat, termasuk orang tua murid. Itu sebetulnya berhak untuk melihat gimana sih siswa atau anak saya diberlakukan di sekolah terkait dengan pembelajaran. Misalkan pengen tahu PKN, tahunya dari mana ya? Bisa dari laporan PTK, sebetulnya seperti itu. Masyarakat luas di sini tuh ya termasuk ada nanti Bapak Ibu wali murid. Itu yang pengen tahu walaupun jarang sekali ya. Atau Bapak Ibu dosen juga pengen tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami di sini kan mencetak calon guru kan gitu ya. Dan kami kadang-kala mencari tahu di lapangan tuh kondisinya seperti apa. Lah salah satu kami bisa tahu itu dari hasil-hasil riset PTK Bapak Ibu guru sekalian. Maka kadang kami googling hasil PTKN gitu ya. Nah, tapi jarang sekali Bapak Ibu yang sudah mempublikasikan ini, baik itu dalam bentuk laporan secara utuh di website sekolah ataupun di jurnal, itu masih jarang kami temukan. Nah, kemudian sebagai pertanggungjawaban administrasi kepada institusi penyandang dana ya, Bapak Ibu guru sebagai ASN, baik itu PNS maupun non PNS itu sama-sama ASN karena guru, itu juga harus melaksanakan prinsip akuntabilitas. Nah,
Salah satunya adalah menyampaikan pertanggungjawaban administrasi. Maksud penyandang dana ini hanya tambahan. Kalau kita jelas penyandang dana kita siapa, negara, dalam bentuk apa kementerian, dalam bentuk apa pemerintah daerah, dan seterusnya. Nah, kita membuat laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Kami Bapak Ibu dosen itu melaksanakan riset penelitian juga ada laporannya, ada laporan kemajuan, ada laporan akhir. Kalau kita menggunakan dana ya ada SPJ dan sebagainya. Misalnya itu sebagai pertanggungjawaban administrasi. Nah, maka laporan ini penting untuk kemudian dikerjakan. Nah, kemudian juga ada sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Itu kan harus mengumpulkan misalnya salah satunya PTK sebagai KUM tertentu, gitu ya. Jadi itu fungsinya. Kemudian tekniknya, yang pertama kuasai sistematika laporan PTK. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah salah satu sistematika. Adapun sistematika yang seperti apa sesuai dengan selingkung atau ciri khas institusi atau sekolah Bapak Ibu, itu ya disesuaikan gitu ya. Nah, yang pertama itu lakukan step by step dalam penyusunan laporan PTK. Jadi jangan satu malam baru dikerjakan, atau jangan 3 hari baru dikerjakan. Jadi lakukan step by step dulu. Karena menyusun laporan itu pada prinsipnya bisa dilakukan dimulai dari proses pelaksanaan kegiatan dilakukan. Jadi kegiatan pertama sudah dilakukan, ditulis dulu. Walaupun nanti bentuknya masih draft gitu ya, tapi nanti itu sangat memudahkan, termasuk tanggalnya kapan dilakukan, kemudian hasilnya apa, dan seterusnya. Nah, kalau sistematikanya itu ada bagian awal, kemudian nanti ada bagian isi, kemudian nanti ada bagian akhir atau penutup. Bagian awal ini terdiri dari sekali lagi ya, saya mencoba menyusun ini secara sangat lengkap, tapi bisa jadi nanti di selingkung sekolah atau institusi atau pemerintah daerah Bapak Ibu itu beda. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Misalkan ada yang tidak perlu ada daftar tabel, gambar, dan lampiran misalnya. Oke, nggak apa-apa, itu hanya perbedaan dalam hal sistematika. Tapi nanti secara prinsip itu sama. Tentu saja ada sampul ya. Di sini ada mengisi identitas, sampulnya, judulnya apa, identitasnya siapa, dan seterusnya. Kemudian halaman pengesahan. Nah, ini juga penting karena nanti untuk dinilai untuk KUM kenaikan pangkat misalnya, itu kalau nggak ada halaman pengesahan juga tidak bisa. Kemudian abstrak ya, abstrak dari laporan itu biasanya bisa jadi Bapak Ibu setidaknya menulis terkait dengan tujuannya apa, metodenya apa, metode PTK tentunya ya, dan hasilnya apa secara ringkas, itu ada di abstrak. Kemudian kata pengantar itu sebetulnya kata pengantar itu tidak ada yang bagus seperti apa gitu ya. Cuma seringkali kita mencontoh kata pengantar yang sudah ada, jadi sama seperti itu terus. Jadi syukur dan seterusnya kan gitu ya. Tapi bisa jadi Bapak Ibu mengantarkan dengan kata pengantar sendiri, pengen bicara apa di situ, selama dalam bahasa yang baku dan sesuai kaidah ilmiah itu enggak masalah gitu ya. Kalau di buku-buku teks itu ada yang kata pengantar itu isinya sudah kutipan-kutipan banyak sekali, itu coba nanti dibiasakan kata pengantar sesuai dengan apa yang ingin kita antarkan di situ. Kemudian daftar isi ya, ini untuk memudahkan pembaca untuk melihat atau mengecek terkait dengan laporan. Dan ini adalah tambahan, lengkap seperti ini tuh bagus, tapi sekali lagi tentu saja nanti disesuaikan dengan gaya atau selingkung dari laporan PTK di masing-masing institusi. Nah, ini saya hanya singgung terkait dengan apa isi dari abstrak, kata pengantar, dan seterusnya. Tadi juga sudah saya sampaikan, jadi Bapak bisa baca lagi di sini. Ini standarnya begini, berisi uraian ringkas permasalahan dan cara pemecahan, kemudian tujuan, prosedur, dan hasil. Nah, sebisa mungkin abstrak itu jumlahnya 300 kata. Caranya gimana? Kalau Bapak Ibu sudah nulis di blog, di Microsoft, itu nanti otomatis di pojok kiri bawah itu ada tulisan berapa words atau berapa kata. Bisa jadi sudah 200 kata, atau bisa jadi 500 kata. Wah, ini kebanyakan. Misalnya bisa diringkas lagi, karena abstrak itu ya ringkasan terkait dengan laporan penelitian tindakan kelas, tapi ringkasannya itu sangat umum gitu ya, sangat umum memang. Kemudian diberi kata kunci atau keywords. Ini nanti fungsinya untuk publikasi itu nanti akan banyak atau akan mudah ditemukan. Kata pengantar seperti yang tadi saya sampaikan, ini juga
Standarnya bisa diisi seperti ini Bapak Ibu ya, termasuk ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu terlaksananya PPK. Kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar saya kira tidak ada masalah ya. Usahakan memang ada Bu Pak. Jadi daftar tabel itu tabel 1 apa dan seterusnya di halaman berapa, itu nanti akan memudahkan saat kita pengen ngecek atau saat ada revisi. Jadi nanti lebih mudah kita ngeceknya, lebih cepat juga gitu ya. Daftar gambar itu terkait dengan gambar-gambar atau foto proses aktivitas yang disampaikan di situ. Yang dilakukan kemudian disampaikan di laporan. Nah, kemudian isi atau batang tubuh laporan itu kiranya ada bab pendahuluan, kajian pustaka, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. Oke, saya coba cek satu-satu secara ringkas gitu ya. Pendahuluan ini memuat unsur latar belakang masalah. Nah, ini biasanya sudah disusun juga di proposal kalau Bapak Ibu sudah membuat proposal kan. Nah, cuma itu tadi saya sampaikan, mohon bahasa-bahasa proposal misalkan gini, setelah saya sebagai peneliti merumuskan latar belakang masalah ini, maka saya akan melakukan, itu sudah enggak kalau di laporan ya. Nah, setelah dirumuskan latar belakang masalah ini, saya sebagai peneliti telah melakukan penelitian tindakan kelas dengan sudut, misalnya gitu. Jadi akan diganti telah dan hal-hal yang lain, karena bisa jadi gini, proposal itu nanti tidak sama dengan laporan ya. Jadi capaian apa yang kita lakukan itu yang ada di laporan. Proposal itu pengennya kayak apa, itu monggo silahkan, tapi laporan itu ya yang sudah kita capai. Kemudian kajian pustaka ini berisi tentang landasan teori atau rujukan teori terkait dengan permasalahan dan juga hal-hal yang dilakukan di dalam PPK. Nah, kemudian ini terkait dengan pelaksanaan penelitian, itu setidaknya ada deskripsi lokasi. Sekali lagi nanti saya sampaikan ya, sesuaikan dengan lingkung atau ciri khas atau gaya dari laporan PPK sesuai institusi Bapak Ibu. Biasanya pasti ada setiap institusi. Deskripsi lokasi di mana penting, waktu, when itu penting, mata pelajarannya apa, PPKN gitu ya, kemudian karakteristik siswa di sekolah sebagai subjek. Nah, ini yang kadang-kala dilupakan. Jadi karakteristik siswa itu memang kita perlu tahu dulu sebagai peneliti gitu ya. Misalkan kenapa tiba-tiba mau dikasih perlakuan ini lah, karena karakteristiknya begini, jadi harus tahu gitu ya. Sebagai pembanding ini nanti dilakukan, ini tidak, itu kenapa. Nah, itu karakteristik siswa di sekolah sebagai subjek penelitian itu sebagai peneliti itu harus tahu. Makanya kan ada sebetulnya namanya pra penelitian. Nah, di pra penelitian itu cari tahu karakteristiknya seperti apa. Kemudian siklus penelitian ya, siklus 1, 2 dan seterusnya. Itu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi. Itu harus dideskripsikan pelaksanaannya secara rinci dan jelas. Kenapa? Karena di PTK ini kekuatannya di situ. Jadi nanti pembaca bisa tahu, oh ini problemnya di observasi. Kalau nggak jelas observasinya tidak ditulis secara rinci dan jelas, nanti kita jadi nggak tahu, oh ini kenapa ini dan seterusnya, gitu ya, begitu ya. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini hasilnya. Nah, coba kita biasakan atau budayakan menulis hasil itu sesuai dengan apa yang kemarin dilakukan. Jadi hasilnya seperti ini, oh ya sudah ditulis saja. Jadi misalkan nanti simpulannya atau di akhir itu disimpulkan masih belum optimal, nggak apa-apa sebenarnya ditulis itu ya, nggak apa-apa sebenarnya, karena itu nanti dijadikan acuan untuk melakukan PTK lebih lanjut atau untuk guru yang lain di sekolah yang lain melakukan PTK. Saya cuma mencoba juga, karena kan tadi ada ya, when itu waktu atau kapan, kemudian siapanya atau siswa di sekolah mana, kemudian terkait dengan lokasinya, kemudian terkait dengan hal-hal yang bisa jadi berbeda dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu bisa jadi acuan Bapak Ibu ya. Bisa juga nanti dikutip di latar belakang atau di kajian pustaka dan sebagainya. Nah, kemudian pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan dengan tindakan indikator keberhasilan. Nah, di sini juga nanti penting Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu bisa kemudian
menyampaikan di laporan itu bahwa apa siklus ini yang saya lakukan dalam tindakan ini berhasil sesuai dengan teori JMPC misalnya, atau sesuai dengan teori apa dan sebagainya. Itu silakan ditulis di situ, atau di dalam proses pelaksanaan penelitian saya di sekolah ini pada tahun ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran apa misalnya gitu, itu nggak masalah Bapak Ibu ditulis gitu ya. Itu dalam laporan itu hal yang sangat penting dan berharga, karena nanti pembaca akan, oh Pak ini meneliti ini di sini itu gagal atau nggak sesuai. Gagal itu nanti konteksnya banyak gitu ya, bukan berarti nanti penelitinya tidak bisa, bukan, nanti diobservasi lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, apakah ada kesalahan di prosesnya, ataukah kita sebagai guru yang belum maksimal, ataukah karakteristik siswanya tidak sesuai dengan perlakuan itu gitu loh. Jadi tidak selalu pada saat hasil penelitian tidak sesuai dengan harapan itu tidak baik. Belum tentu itu sangat baik untuk peneliti lain dalam hal belajar. Oh ini di sini seperti ini, maka saya harus bagaimana. Nah, simpulan dan saran itu menyajikan simpulan hasil penelitian ya. Jadi potret kemajuan ini seperti apa, sampaikan saja sesuai dengan temuan dari hasil penelitian. Saran tindak lanjut, nah ini kemudian nanti sebagai peneliti, misalkan Bapak Ibu di dalam siklus ini kekurangannya adalah karena peneliti kurang memahami karakteristik siswa, sehingga untuk peneliti-peneliti selanjutnya mohon lakukan pra penelitian dan pahami betul karakteristik subjek siswa yang Bapak Ibu akan teliti. Nah misalnya begitu, itu saran yang bagus kan, saran yang bagus yang bisa kemudian nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang lain. Nah daftar pustaka, saya kira daftar pustaka itu juga nanti disesuaikan dengan selingkung atau gaya penulisan masing-masing institusi. Itu biasanya yang penting adalah secara konsisten, jadi sama alfabetis misalkan dari A sampai Z, jangan acak-acakan gitu ya. Kemudian sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka itu yang benar-benar dirujuk, jadi di naskah ada, di daftar pustaka ada. Jangan kemudian di daftar pustaka ada, di naskah tidak ada, atau sebaliknya di naskah di rujukan teori itu ada tapi di daftar pustaka nggak ada. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi dicek, caranya bisa control find CTRL-F, ditemukan nama ini ada di daftar pustaka, nama ini tidak ada. Kemudian bisa juga dibantu oleh aplikasi misalkan Mendeley atau yang lainnya. Itu mungkin, tapi Bapak Ibu bisa juga pakai manual ya, kalau belum paham terkait dengan aplikasi terkait daftar pustaka. Sebetulnya di Microsoft Word itu sudah ada, di situ ada reference namanya. Jadi saat kita menulis itu tinggal insert bukunya apa, penulisnya siapa, nanti di akhir itu tinggal diklik. So reference itu kelihatan semua. Nah, cuma manual juga tidak masalah gitu ya. Yang penting itu tadi di dalam batang tubuh atau di dalam isi laporan itu ada siapa yang dikutip, dan di daftar pustaka juga ada. Jangan sampai satunya ada satunya tidak ada gitu ya. Kemudian misal ini saya hanya di materi hanya contoh aja, misalkan buku seperti ini, misalkan artikel seperti ini. Kalau artikel jurnal itu sampai ada ininya, volume 25 dan seterusnya itu ada, misal kita mau akses gitu loh. Karena kan kita ngutip sedikit ya, atau sebagian saja misalkan di laporan. Nah, ada pembaca yang pengen tahu gimana sih relevansi sumber belajar ketahanan nasional. Ini misalnya, ini saya cek itu ada di jurnal ketahanan nasional yang ditulis oleh Pak Wijanto, misalnya gitu. Saya bisa cek secara detail, oh seperti ini. Itu namanya nanti penelusuran sumber dari laporan. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang lain saya kira bisa nanti dilihat di sini. Nah, kemudian konsepnya seperti apa? Gini, jadi laporan PTK yang baik adalah laporan PTK yang selesai. Ini konsep lama tapi sangat bagus sekali, tetap kita terapkan. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan dalam penyusunan laporan seperti ini, Bapak Ibu. Ada agenda, kemudian nanti kerja, kemudian ini yang paling penting nih, konsisten. Karena nggak bisa kita buat itu dalam mendesak atau beberapa hari, itu nanti pasti hasilnya kurang maksimal. Jadi bisa melalui agenda. Nah, dimulai proses mulai ini yang kadang agak lama, kemudian di dalam, maksudnya agak lama dalam pengumpulan niat ya, jadi saya harus memulai kapan. Makanya nanti ada tugas untuk 6 jam pelajarannya adalah coba membuat agenda. Kemudian prosesnya seperti apa sampai selesai gitu ya, jadi harus diselesaikan betul sampai selesai. Kemudian ini maksudnya ada tugas ini.
buatlah rancangan agenda penyusunan laporan tindakan kelas. Saya beri contohnya di sini. Nah, ini agendanya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu memang berniat membuat laporan itu harus harus taat terhadap agenda yang Bapak Ibu susun sendiri kan gitu ya. Ini kan Bapak Ibu susun sendiri. Misalkan ini saya tulis di sini membuat sampul. Membuat sampul kan nggak sulit. Oh, 1 hari cukup gitu kan. Jadi misalkan kita target penelitian 6 bulan itu sebetulnya bisa selesai kalau agenda satu-satu diselesaikan. Membuat halaman pengesahan dan seterusnya ditulis di sini targetnya berapa hari, deadline-nya kapan, ditulis di progres sudah selesai atau belum misalnya gitu. Misalkan 24 Agustus ini saya kemarin target membuat sampul, oh sudah selesai saya centang misalnya gitu. Nah, jadi nanti untuk melengkapi jam pelajaran di workshop ini silakan nanti kerjakan. Saya kira itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Kurang lebihnya dalam hal penyampaian saya mohon maaf, dan membuka diri untuk kemudian berkomunikasi jika ada pertanyaan lebih lanjut. Bapak Ibu bisa kontak email ini ataupun di WhatsApp, nanti juga bisa di grup yang sudah ada, kita bisa koordinasi lebih lanjut terkait dengan ini. Kemudian publikasi nanti juga kita arahkan Bapak Ibu, kalau sudah ada laporannya itu nanti kita arahkan untuk ditulis jurnal. Kami juga ada di program studi PPKN, ada jurnal PKN progresif yang sudah nasional, sudah beri SSN dan sedang proses indeksasi atau akreditasi. Itu bisa sebagai media Bapak Ibu nanti mempublikasikan karya ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.